Cerita-cerita yang bakal Anda dengar di sini hanya satu hiburan saja. Sekiranya Anda rasa takut, bawalah kawan-kawan Anda. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang yang lemah semangat. Saya ulang sekali lagi, video ini bukan untuk orang yang lemah semangat. Hai kamu semua yang sedang menonton video ini, apa kabar? Kami harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik pada saat ini. Terima kasih karena sudah subscribe dan sudi menonton video kami. Saya, teman Anda, Rogonesti, dan semua kru Tengah Tuang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda karena sudi memilih channel kami sebagai saluran hiburan Anda, khususnya pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Sekiranya Anda belum subscribe, bolehlah subscribe channel kami dan tekan butang lonceng untuk mendapat semua notifikasi setiap kali kami upload konten. Oke, jadi di sepanjang video ini Anda akan dihiburkan dengan cerita-cerita seram, cerita-cerita yang mencemaskan, pengalaman ngeri, dan apa saja yang sama waktu dengannya. Dan cerita-cerita ini mungkin boleh menggoyahkan iman. Jadi sekiranya Anda mempunyai pengalaman seram, bukan saja pengalaman berjumpa dengan hantu dalam bahasa kasar, atau paranormal dalam bahasa saintifiknya, tetapi juga pengalaman Anda mungkin terlibat dalam kemalangan, mungkin hampir diserang oleh sekumpulan penyamun, atau diragut, dirompak, dan apa-apa saja pengalaman seram Anda yang mencemaskan, bolehlah Anda hantarkan email Anda ke alamat email tangatuang tangatuong@gmail.com. Sudahkah Anda bersedia untuk mendengarkan kisah yang akan dibacakan sebentar lagi? Ingatlah, semua kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan saja. Tidak ada sebarang bukti yang mampu membenarkannya. Baiklah para pendengar dan penonton setia video Tengah Tuang. Minggu ini kami di Tengah Tuang telah menerima satu kiriman cerita seram daripada seorang wanita. Jadi saya akan tentukan nama sekejap lah untuk malam ini menjadi nama seorang wanita. Jangan marah ya. Kisah ini kami terima daripada Ika. Dan tajuk kisah ini yang akan saya bacakan sebentar lagi ialah Ternampak lembaga di luar tingkap ketika hujan. Malam ini aku ingin menceritakan suatu pengalaman yang sungguh tak terlupakan olehku. Kisah ini terjadi pada tahun 2012, yaitu semasa aku masih bersekolah lagi. Namaku Ika. Aku bersekolah di salah sebuah sekolah berasrama di Sabah yang ingin kurahasiakan namanya. Dipendekkan cerita, pada hari kejadian ini berlaku, kepalaku terasa amat sakit sebab terkena sakit migrain. Lalu selepas salat isyak, aku memutuskan untuk penting saja prep malam dan tidur di kamarku. Di asrama kami
Setiap malam Isnin hingga Sabtu, kami diarahkan untuk berkumpul dan belajar malam di ruangan yang ditentukan oleh Bodil asrama. Mungkin menggunakan dewan serbaguna, ataupun dewan makan, atau kelas-kelas yang berdekatan, gitulah. Keluarga asramaku menggelarkan waktu itu sebagai waktu prep malam. Entahlah mengapa digelarkan begitu. Jadi, dalam beberapa ketika setelah aku tidur, tiba-tiba aku dikejutkan oleh keadaan bilikku yang gelap gelita. Rasanya waktu itu sudah lebih kurang pukul 12 malam. Lalu perlahan-lahan aku pun bangun dan menuju ke arah suis di bilikku untuk memastikan apa yang berlaku. Ternyata suis itu masih terpasang dengan elok. Mati karena ini, Ujarku. Hujan agak kuat dengan keadaan yang berangin pada malam itu. Dapat ku dengar bunyi dentuman kilat dan burung sambung menyambung di luar. Tiba-tiba saja perasaan takut mulai menyelubungiku. Yang sebenarnya aku memang terkenal dengan sifat penakut untuk tidur dalam bilik yang gelap. Pernah sekali aku hampir pun terjatuh bilikku gara-gara aku hendak memasang satu lampu supaya bilik itu tidak kelihatan gelap. Berbalik pada cerita tadi, mujurlah masa itu ada 2 orang lagi kawanku yang masih belum tidur. Mereka kelihatan sedang asyik bermain dengan laptop mereka. Yang seorang tidur di katil atas katilku, dan seorang lagi di sebelahnya. Oh ya, katil-katil kami di asrama ini adalah jenis katil 2 tingkat. Biasalah, seperti kebanyakan katil-katil yang ada di asrama. Menyadari bahwa aku tidak kesorangan, aku pun memalingkan badanku ke arah pintu. Katil-katil di dalam bilik semuanya disusun berderet dari ujung dekat pintu sampailah ke ujung sebelah dalam di bagian sebelah kanan dari pintu masuknya. Kalau dikira-kira dari tingkap yang dekat pintu, katil saya adalah katil nomor 4 di bawah. Ketika aku berpaling ke arah pintu, tiba-tiba aku terpandang satu sosok tubuh yang agak mencurigakan sedang berjalan di luar tingkap bilikku. Ku amati sosok tubuh itu, rupanya kelihatan seperti seorang wanita yang agak gempal dan pendek. Namun, apa yang menyeramkan, wanita itu seperti sedang berjalan dalam keadaan terapung-apung di udara. Tergamam diriku seketika melihat pemandangan itu. Walaupun begitu, aku coba menetapkan posisi badanku yang berpaling ke arah pintu itu sambil menunggu kalau lembaga itu kelihatan lalu lagi di situ. Pikirku, wah, berani gila di sini satu orang. Gila. Rasanya ada beberapa menit juga pandanganku mengarah ke tingkap itu. Tetapi sosok tubuh itu tidak lagi muncul untuk kali yang kedua. Lalu sadarlah aku
bahwa apa yang aku lihat itu bukanlah manusia biasa. Keesokan paginya, aku menceritakan hal itu kepada kawan-kawanku. Seorang kawanku yang bernama Irene mengatakan bahwa apa yang aku nampak semalam itu mungkin orang Bunian agaknya. Katanya, dia juga pernah ternampak lembaga yang sama suatu ketika dahulu. Kemudian, dia pun mulai menceritakan kisahnya padaku. Kisahnya terjadi dalam tahun 2008. Waktu itu sekitar pukul 12 malam, kira-kira sama dengan waktu aku mengalami penampakan itu semalam. Ketika kejadian itu, Irene sedang mengulang kaji pelajaran. Hanya dia dan Syafika, seorang lagi rekannya yang masih berjaga pada malam itu. Sedang dia khusyuk mengulang kaji pelajaran, dia dapat rasakan yang kawannya Syafika seperti berada dalam ketakutan. Kebetulan Syafika tidur di katil atas katilnya. Lalu Syafika pun menyuruh kawanku untuk pergi menutup lampu yang masih menerangi bilik mereka. Wah, jap. Secara kebetulan juga, Irene memang tidak ada masalah untuk belajar dalam keadaan bilik yang gelap. Sebab dia adalah seorang OKU penglihatan yang tidak dapat melihat. Keesokan paginya, setelah bangun pagi, Irene bertanya kepada kawannya Syafika mengapa tiba-tiba dia disuruh tutup lampu semalam. Lalu Syafika menjawab, Semalam kan, waktu kau tengah asyik ngobrol, saya nampak ada satu perempuan nih. Dia berdiri di depan kau lama nih. Dia tengah tengok kau ngobrol. Lama betul dia tengok kau. Baru yang bikin takut, perempuan ini tidak muka lagi tuh. Itu yang aku suruh kau pergi tutup lampu tuh. apabila aku membandingkan kisah Irene tadi dengan penampakan aku semalam, memang sah apa yang dia nampak sama seperti apa yang kulihat. Entahlah, Tuhan saja yang tahu semua persoalan itu. Yang pasti, penampakan itu memang benar-benar menakutkan dan masih kuingat dengan jelas hingga ke hari ini.